Padahal harusnya aku ini sadar kalau Lia udah jadi satu-satunya istriku dan dia juga sangat mencintai aku. Mas, kamu kok keluar? Habis dari mana kamu? Malam-malam begini? Aku habis dari rumah temen aku. Sebenarnya udah berapa kali aku pergokin kamu pulang malam ya, di saat aku kerja. Sekarang coba jujur sama aku. Apa yang kamu lakuin sebenarnya? Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Kemarin kamu bilang kamu akan percaya sama aku. Tapi kenapa sekarang kamu ngomongnya kayak gini lagi? Kamu nggak ngerti ya? Aku cuma nggak suka kamu kelayapan sampai malam. Ingat kamu tuh punya suami aku. Dan kasihan anak kita dong kalau kamu pulang malam terus. Mas, tapi aku bener-bener nggak ngapa-ngapain. Aku cuma ketemu sama teman aku, itu aja. Oke, kamu kan bisa bilang sama aku. Kamu izin dulu biar aku tenang. Mas, aku ini emang istri kamu. Tapi kamu nggak bisa ngekang aku. Bukan ngekang, Lia. Aku nggak ngelarang kamu. Kalau kamu izin, aku jadi tahu dan aku bisa tenang, oke? Itu aja yang aku minta. Aku ngerti. Kamu kayak gini karena kamu terpengaruh sama Rosa, iya kan? Ya ampun, ini nggak ada hubungan sama Rosa. Apa sih? Udah Mas, aku tuh capek, tau nggak? Sayang. Kalau kamu kenapa marah sih? Emang aku salah apa peduli sama kamu, sama anak kita? Tapi kamu itu overprotective. Aku jadi ngerasa makin tertekan kalau kamu curiga terus sama aku. Kamu kan nggak tahu gimana rasa sakitnya aku kehilangan anak aku, Lia. Dan aku nggak mau itu terjadi lagi sama aku, sama kita. Apalagi sekarang kamu lagi sering diteror sama orang. Aku wajib melindungi kamu, sayang. Oke, aku overprotective sama kamu, iya. Karena aku takut banget kehilangan kamu sama anak kita. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Udah lah Mas, aku tuh beneran capek. Ya udah, aku minta maaf. Maaf kalau aku udah bikin kamu kesel seharian. Itu kan karena aku cinta banget sama kamu, sama anak kita juga. Sekarang aku boleh nanya nggak? Kamu habis dari mana sebenarnya? Benar, habis ketemu sama teman kamu. Kalau aku nggak bisa jawab, tadi aku pergi kemana, Mas Alvino bakal makin curiga sama aku. Lia. Tadi aku mau cek kandungan aku. Tapi dokter yang biasa aku periksa lagi cuti. Makanya aku pergi ke rumah temen. Loh, kamu tuh gimana sih? Kenapa nggak bilang sama aku kalau kamu mau ngecek dokter? Kan aku bisa temenin. Kamu kan lagi sibuk kerja, Mas. Aku nggak mau jadi istri yang manja yang apa-apa tuh selalu aja ditemenin sama suaminya. Aku bisa mandiri. Iya, aku paham. Kan aku juga kangen sama anak kita. Aku pengen lihat dia di USG kayak gimana perkembangannya. Kenapa nggak bilang-bilang sih? Ya udah, nextnya kita pergi bareng ya. Ya udah, mau sekarang aja coba cek lagi nggak? Atau mau besok? Atau mau aku cariin dokter terbaik di Jakarta nggak? Enggak. Aku tetap mau sama dokter yang biasa aku periksa. Ya lama lagi dong sayang. Dia kan keburu cutinya lama banget. Ya, nggak apa-apa kan? Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya, terpaksa nunggu deh. Mau ngeliat babynya kita. Dia udah nggak ngambek lagi ya? Iya, Mas.
tahu. Ini berat buat kamu. Kamu bingung harus percaya aku atau Rosa. Tapi aku selalu berusaha kasih yang terbaik buat kamu. Dan calon anak kita, Mas. Please. Kamu percaya sama aku ya? Kenapa ya? Hati kecil aku masih susah percaya sama Lia. Padahal harusnya aku ini sadar kalau Lia udah jadi satu-satunya istriku. Dan dia juga sangat mencintai aku. Harusnya aku nggak terpengaruh sama omongannya Rosa. Ternyata bukan cuma mata kamu aja yang ditutup, tapi hati kamu juga. Harusnya kamu bisa berpikir realistis, Mas. Harusnya kamu bisa curiga sama Lia. Curiga? Maksud kamu tuh apa sih? Apalagi sekarang, aku udah kehilangan anak dari Rosa. Nggak ada lagi pengikat di antara aku sama Rosa. Untung Lia masih bisa maafin aku. Kalau enggak, mungkin aku juga udah kehilangan Lia. Mas, Hai sayang. aku udah siapin barang-barang kamu ya. Terus aku juga udah masak daging sumur spesial kesukaan kamu. Wah serius? Itu kan makanan kesukaan aku sayang. Kamu inget nggak dulu waktu itu kamu bawain semur daging kesukaan aku waktu jamnya lunch ke maskapai Elang Biru, inget gak? Dan kita semua ngabisin. Ingat dong Mas, itu salah satu momen yang gak bisa aku lupain. Karena waktu itu kamu makannya lahap banget. Iya, aku malu banget dari situ aku berani diri untuk kenalan sama kamu, ya kan? Dan akhirnya aku jatuh cinta sama kamu. Iya, akhirnya kita bareng sekarang. Aku janji sayang, aku akan selalu setia sama kamu. Karena aku yakin, kamu juga pasti setia sama aku dan gak akan ngecewain aku. Ya aku janji sama kamu Mas, aku gak akan ngecewain kamu. Karena kamu satu-satunya orang yang aku cinta. Sama. Kamu jaga diri baik-baik ya. Babynya kita juga dijagain. Oke, jangan sampai kelaparan. Iya. Karena aku hari ini flightnya panjang banget sayang. Jadi aku bakal pulang malam. Tapi aku janji, nanti kalau aku udah landing, aku langsung pulang ketemu sama istri cantiknya aku. Ya? Bener ya, langsung pulang. Pasti dong. Aku lapar. Mama. Yuk makan ya. Ini pasti nomornya Alex. Aku harus bisa cepat silent handphone aku. Kalau enggak, Mas Alvino pasti curiga. Oke sayang, aku berangkat pagi dulu ya. Ya, ini koper kamu ya, Mas. Kamu hati-hati. Makasih sayang. I love you. I love you more. Bye-bye. Bye-bye. Apa? Ya ampun cantik, lama banget sih nggak teleponnya. Sengaja bikin aku kesel sama kamu ya? Harusnya kamu tahu dong. Setiap pagi itu aku sibuk ngurusin suami aku. Apalagi habis kejadian kemarin. Aku harus pastiin Mas Alvino nggak curiga sama aku. Apalagi terpengaruh sama omongannya Rosa. Iya sorry, aku nggak ada maksud bikin kamu stres pagi-pagi kayak gini.
Tapi suami kamu udah berangkat kan? Ini aku udah siap banget jemput kamu nih buat periksa kandungan. Aku udah gak sabar lihat perkembangan anak kita. Suami aku baru aja berangkat. Ya aku nggak bisa pergi sekarang, aku harus siap-siap dulu. Oke, 15 menit lagi aku jemput ya. Aku udah deket rumah kamu soalnya. Iya. Oke sayang, see you soon cantik. Aku benar-benar nggak betah sama sikapnya Alex. Kapan aku bisa lepas dari situasi ini?